Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi beberapa inbox pertanyaan yang masuk yang menanyakan apa aset terbesar sebuah perusahaan. Kita bicara aset. Aset adalah suatu hal yang penting dan sangat sekali menentukan dalam sebuah perjalanan bisnis kita. Tentunya aset yang dimiliki sebuah perusahaan tidak hanya berupa tanah, bangunan, atau peralatan, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu aset terbesar yang dimiliki sebuah perusahaan adalah sumber daya manusia, atau bisa digarisbawahi dengan karyawan. Dalam proses perjalanan manajemen sebuah perusahaan atau berlangsungnya sebuah bisnis, karyawan adalah suatu hal yang sangat menentukan. Tentunya perusahaan harus memberi latihan-latihan terhadap karyawannya untuk meningkatkan kualitas daripada karyawannya, meningkatkan keahliannya, supaya yang didapat adalah mendapatkan karyawan yang berkualitas untuk menghadapi hal-hal baru dan tantangan-tantangan ke depan. Bila perusahaan telah memperlakukan dan memperhatikan karyawannya dengan baik dari hal yang kecil, maka akan muncul sebuah semangat bagi karyawan untuk senantiasa mampu dan mau untuk bekerja keras dan bersemangat untuk memajukan sebuah karyawan dan memajukan sebuah perusahaan dan disitulah letak pentingnya aset terbesar sebuah perusahaan adalah karyawan. Lalu karyawan mana yang disebut sebuah karyawan yang bisa kita sebut aset terbesar sebuah perusahaan? Ada 3 hal penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah karyawan yang mempunyai keahlian atau skill. Tentu dari sekian karyawan yang kita miliki dengan skill yang berbeda-beda. Hanya saja dengan skill yang mereka miliki atau yang kita miliki sebagai karyawan sudah menjadi modal kita untuk menuju dan memiliki daya saing yang luar biasa terhadap hal-hal yang baru atau tantangan-tantangan ke depan yang penuh dengan persaingan. Yang kedua, karyawan yang punya inovasi atau sering disebut inovatif. Hal ini sangat penting sekali saya rasa. Kenapa? Kita juga membutuhkan karyawan yang punya ide-ide inovatif, yang tahu bagaimana cara mengatasi dan memberi ide yang inovatif pada saat perusahaan sedang berkembang. Dan yang terpenting, yang ketiga, adalah karyawan yang bisa menjaga nama baik perusahaan. Yang ketiga ini tentunya sudah menjadi komitmen seorang karyawan pasti. Hanya saja dijalankan atau tidak. Kenapa? Karena karyawan tentunya mempunyai hubungan internal maupun eksternal, ya, yang mana setiap kali dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, dari situ secara tidak langsung hubungan itu akan menjadi sebuah iklan yang berjalan bagi sebuah perusahaan. Bagaimana klien-klien kita menaruh kepercayaan daripada dimulai dari hubungan karyawan terhadap
perusahaan maupun eksternal sebuah perusahaan. Nah, lalu pertanyaan muncul satu lagi mengenai bagaimana dengan kesejahteraan karyawan? Jawabannya saya kembalikan seperti yang tadi, yaitu apakah Anda sudah punya hak untuk menentukan kesejahteraan dengan sudah memberi 3 hal di atas: keahlian, inovasi, serta kepercayaan terhadap perusahaan. Saya rasa itu. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.